Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab
Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku Yesus baik, Kau yang layak disembah. Haleluya. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Ya, Shalom, selamat Shalom. pagi Haleluya. semuanya. Puji Tuhan. Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Yusak, Bu Ineke. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, Bu Rita Herawati, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi semuanya. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, juga semua yang sudah bergabung, belum menulis nama, enggak masalah ya. Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Foni, Pak Hartono, Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, Bu Martin, Pak Martin, semuanya yang sudah bergabung. Nanti siang mungkin ada Bu Anggawati, semua yang bergabung, Fang di Singapura, semuanya yang nanti siang mengikuti siaran ini ya. Lili. Yuk kita baca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Amin. Amin, amin, amin. Kita punya pengharapan di dalam Allah. Amin. Amin. Sekarang apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing ya.
miliki pengharapan di dalam Allah. Seorang mahasiswa berkuliah selama 3 tahun ya, ia tidak menyadari apa yang akan didapatkannya dengan meminta kamar asrama yang paling murah. Nah ini, jangan minta yang paling murah ya, minta yang paling baik ya. Nanti kalau berdoa, wes murah-murah, aku punya rumah yang murah-murah, enggak apa-apa. Mobil yang murah-murah, enggak apa-apa. Sepeda motor yang murah-murah, enggak apa-apa. Tuhan sanggup memberi yang terbaik untuk hidupmu. Amin. Jadi jangan minta yang murah, saudara ya. Kemarin di kantin ada orang yang mau beli nasi campur, minta 15.000. Kemudian pramu saji atau apa namanya, karyawan Tirsa berkata, oh enggak ada Bu, nasi campur harga 15.000. Kalau nasi pecel ada, nanti lauknya telur ceplok 15.000. Oh, di Pujasera ada. Ya monggo silahkan pergi ke Pujasera, kalau di kami ndak ada. Ya emang nasi campurnya campur apa saudara-saudara, 15.000 mungkin cuma nasi, bakmi sedikit, oseng tempe begitu. Ya that's it. Tetapi kan kalau di Tirsa ya komplit ya, ada bali telur lah, ada sayur apa itu oseng buncis lah, ada suun, ada ayam dan sebagainya, sambal, ya komplit lah, bisa nikmat dimakan gitu ya. Jangan cari yang murah, bukan berarti kita kalau nggak punya uang terus maunya yang mahal-mahal, makan di resto-resto, ya tidak, tetapi sesuai. Nah anak-anak Tuhan saya ingatkan ya, kalau minta sama Tuhan, Tuhan kita kan kaya, kita semua kan anak-anaknya, kita patut meminta yang terbaik ya. Kadang-kadang murah pun bisa jadi yang terbaik ya, kalau ada promo. Ya betul nggak ya? Kalau ada promo harganya balik asal gitu ya. Jadi dia minta kamar yang murah saudaraku ya, nggak membayangkan murah itu ya opo gitu ya. Dan akhirnya dia harus menikmati 3 tahun dalam kesengsaraan. Karena apa? Kamarnya sempit, mungkin pengap, kamar tidurnya buruk, kamar mandinya apalagi. Kalau ruang tidurnya aja buruk, opo meneh kamar mandinya ya. Jadi dia menderita selama 3 tahun itu ya, karena minta murah ya. Nah, akhirnya ia hanya berpikir ya, dia hanya bisa berpikir karena keuangannya juga terbatas ya. Dia hanya bisa berpikir suatu hari nanti dia punya rumah yang nyaman ya, yang ditempati saat pulang 3 tahun sekolah itu, dia membayangkan punya rumah yang nyaman. Jadi dia bertahan. Dia bisa bertahan 3 tahun itu di dalam kamar buruknya itu. Karena apa? Dia mau menggunakan waktu dia kuliah itu sebaik-baiknya ya. Ya mungkin dia lebih banyak belajar di perpustakaan daripada di kamarnya ya. Di kamarnya hanya untuk bubuk aja gitu ya, dan mandi. Tetapi selebihnya mungkin aktivitinya banyak di luar bangunan ya. Itu satu-satu way out ya. Jadi kalau di sini banyak orang yang keluyuran, tidak kerasan di rumah, pertanyaannya adalah rumahnya mungkin tidak nyaman ya. Pastinya begitu. Kalau rumahnya nyaman pasti pengen pulang ya, pengen menikmati kenyamanan di rumahnya. Ya, itu wajar. Nah, kisah ini mencerminkan tantangan sehari-hari dari kehidupan yang dijalani dalam tempat kemah kediaman kita di bumi ini. Kita baca ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Amin. Jadi jika engkau punya kamar yang buruk, punya rumah yang buruk, ya karena keterbatasan finansial,
ya kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tetapi bayangkan bahwa kita nanti ini tidak menempati itu selama-lamanya. Amin. Kita akan punya tempat yang indah di surga mulia, di Yerusalem baru. Jadi hari ini jangan kita mengeluh karena beratnya tekanan. Memang diizinkan mengeluh oleh beratnya tekanan pada ayat 2 Korintus 5 ayat 4 ya. Silakan dibaca 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, masalahnya adalah kita ini, maksudnya manusia lama kita ini yang mengeluh karena beratnya tekanan, yang mengeluh karena persoalan-persoalan yang menimpa kita, itu tidak kita tanggalkan. Kita tidak kenakan manusia baru. Sebagai manusia baru, kita akan nikmati keberadaan kita di dunia ini dengan mengenakan manusia baru. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang tidak menuruti daging, tetapi menuruti Roh Kudus, menuruti roh, menuruti spirit, menuruti firman. Roh Kudus itu firman Tuhan. Jadi tuntunan Roh Kudus itu kita harus ikuti. Sehingga ketika mungkin di dunia ini kita dapat fasilitas yang selalu jelek ya. Nanti naik kereta api dapat kelas embek ya toh. Tapi kereta api sekarang bagus-bagus walaupun murah ya. Yang murah ya. Pesawat mungkin kelas ekonomi yang bersesak-sesaan ya. Tetapi walaupun engkau ada di tempat posisi yang rendah, Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Amin. Pengharapan itu selalu ada. Amin. Suatu hari saya pergi ke anak saya yang naik pesawat ya. Nah, lah kok sebelah saya itu orang yang sangat gede ya. Sehingga saya mepet gitu ya di jendela ya. Waktu itu suami tidak ikut. Saya duduk di samping saya seorang yang big size, very very big. Lah aku jepiping ya. Bahkan tangan ini aku kan ya enggak mau senggolan. Sampai gini saudara. Mungkin pramugari itu lihat saya ya. Are you okay katanya gitu. Apakah kamu nyaman di sini? Apa kamu mau kucarikan tempat katanya. Oh ya pasti mau gitu. Akhirnya saya dipindah saudara. Dipindah di tempat yang sendirian ya. Waktu itu mungkin tidak terlalu penuh ya. Jadi saya di sebelah saya, oh ada orang tapi size-nya juga small ya. Jadi saya tidak bersenggolan. Saya bisa duduk dengan bebas, dengan tenang karena size-nya dia juga sama-sama small-nya gitu ya. Nah, Tuhan sanggup mengubah apa yang kamu tidak nyaman bisa diubah langsung jadi nyaman loh saudara. Bener nggak ya? Siapa yang ngalami seperti ini? Misalnya di ekonomi kelas, terus karena sesuatu hal, saudara di-upgrade kelasnya gitu ya. Kami pernah ngalami villa yang di-upgrade ke premium ya, luar biasa itu. Karena apa? Tiba-tiba serombongan turis dari Eropa itu datang, dan mereka minta satu blok, tidak mau diganggu oleh orang lain. Akhirnya kami yang cuma 2-3 kamar ini dimasukkan ke ruangan yang luar biasa ya, villa yang premium, yang aduh wis nikmat sekali. Nah ini loh anak-anak Tuhan itu ya. Walaupun kenyataannya kita bayar untuk yang murah, Tuhan sanggup ganti kepada yang mahal. Amin. Jadi kita ada 2-3 hari di situ sangat menikmati hidup gitu ya. Nah, siapa di sini pernah ngalami hal-hal yang seperti itu ya? Diam-diam di-upgrade gitu ya. Nah, jadi kita harus selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Walaupun hari ini mungkin engkau merasa hari yang buruk, hari yang penuh kesusahan, tetapi Tuhan sanggup mengubah yang buruk jadi yang baik. Maka dari itu bertahanlah dalam pengharapan.
Sekalipun di dunia ini engkau tidak pernah di-upgrade oleh Tuhan, tapi di dunia yang akan datang engkau akan mendapat sarana prasarana yang mulia. Amin, saudara-saudara. Jadi pengharapan tersebut memampukan kita untuk bertahan dari rasa frustrasi saat ini. Mungkin kau frustrasi ya, cari kerjaan nggak dapat gitu ya. Mungkin kau frustrasi karena apa? Omset nggak naik-naik. Mungkin kau frustrasi karena apa? Order nggak diteken-teken ya. Rekan saya tiba-tiba saja foto-fotoan sama pemilik dari suatu resort ya. Keren abis ya. Dulu kami bersama-sama di satu kantor. Tetapi ketika dia menekuni di bidangnya yang tidak beralih dari bidangnya itu, akhirnya dia, kalau saya katakan ya saat ini di top lah. Di top untuk mengisi apartemen, furniture ya, untuk mengisi furniturnya show unit, dan akhirnya diduplikasi dan akhirnya bisa punya penerus juga, anaknya juga mau meneruskan ya, dan ternyata anaknya juga desain-desainnya laku gitu ya. Dia memiliki pengharapan ya. Sekarang saudara punya pengharapan apa, saudara? Bapak punya pengharapan apa? Berharap apa dalam hidup ini? Memiliki apa yang belum kesampaian? Belum mikir ya? Ya sudah cukup lah. Karena Bapak ini orangnya nggak neko-neko ya, menerima apa yang Tuhan beri ya, itu enak hidup kayak gitu itu ya. Jadi nggak kemerungsung gitu ya. Kalau hidup itu masih selalu punya capaian-capaian yang tinggi-tinggi gitu ya, capek saudara ya. Tetapi percayalah, ketika kita mempunyai pengharapan yang baik di dalam Tuhan, anak istri damai sejahtera, anak-anak hidup berbahagia, itu sudah cukup bagi kita. Ya pengharapan itu pasti tercapai, terjadilah ya. Amin. 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 Siapa dulu yang punya rumah hanya di bawah 100 meter, terus kemudian membayangkan andai kata rumahku 200 meter, 300 meter persegi itu alangkah indahnya gitu. Itu kan satu pengharapan yang positif. Maka dari itu bertekunlah di dalam doa, bertekunlah di dalam firman Tuhan. Allah pasti memberikan dengan penuh kasih. Dia juga akan menolong kita menggunakan harta milik dan talenta yang Dia percayakan agar kita dapat melayani Dia dan sesama. Amin. Amin. Itu sebabnya kita dapat berkata seperti Paulus ya. Kita baca ayat 2 Korintus 5 ayat 9 sebagai ayat terakhir ya. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Ya. Kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Artinya apa? Selama kita hidup di bumi ini dan kita punya pengharapan kehidupan kekal itu nanti, kita ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Diusahakan untuk kita harus mengusahakan untuk mencapai perkenanan Tuhan itu. Kesaksian dari Pak Elias ini begini. Dulu beliau meresmikan atau pakai izin usaha itu loh ya. Setelah keluar izin usahanya, kemudian perlahan-lahan merangkak ya untuk mendapatkan tender-tender. Dan sekarang beberapa tahun kemudian beliau mulai mendapatkan tender-tender luar kota, mungkin se-Jawa Timur seperti itu. Dan ketika kami di doa fajar itu berdoa untuk desa-desa di Kabupaten Sidoarjo ya, ada 22 kecamatan kalau nggak salah ya, ada 220 desa. Nah itu kan ada banyak puskesmas di situ. Dan beliau punya pengharapan untuk menservis atau melayani puskesmas itu di sektor pendingin, mesin pendingin. Kan mereka harus menyimpan obat-obatan dalam mesin-mesin pendingin ya. Dan juga poliklinik itu kan harus ada bank darah dan sebagainya. Itu kan pendinginnya kadang-kadang harus diservis. Nah, beliau punya pengharapan untuk bisa masuk
ke semua puskesmas di Kabupaten Sidoarjo. Dengan apa? Mungkin kalau kalian mendoakan, buat apa sih mendoakan desa-desa ini? Desa Ndurung Beduk lah, desa Sawu Cangkring lah, desa apa yang aneh-aneh namanya, sulit-sulit itu. Buat apa kita mendoakan setiap hari seperti itu? Ya, karena ada pengharapan di dalamnya. Amin. Berpengharapan mungkin engkau bisa mendapatkan orderan dari sana, berpengharapan mungkin jiwa-jiwa di sana bisa bertobat, berpengharapan mungkin desa-desa itu menghasilkan hasil tani yang berlimpah, hasil laut yang berlimpah, tambak yang berlimpah dan sebagainya. Penduduknya menjadi sejahtera, karena kesejahteraan mereka kan juga kesejahteraan kita. Amin. Nah, ayo desa Sumberjo, desanya Bu Saiman ini, kita doakan ya. Desa Wonoayu, Wonoplintahan, wis ndak tahu lah, banyak desanya, ndak hafal ya. Kita baca saja desa-desa itu setiap minggu 1 hari, membacakan untuk desa-desa itu ya. Maka pasti terjadi mujizat. Amin. Pasti engkau dapat order dari desa itu, ataupun jiwa-jiwa datang ke gerejamu dan sebagainya, bla bla bla. Pasti, karena apa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Hari ini pengharapanmu apa? Jangan hilangkan pengharapan itu karena kamu sutris. Sutris alias stres karena mungkin harus mengejar omset, harus mendapatkan berkat, harus memelihara ini itu, saudaraku ya. Jadi ayo berpengharapanlah di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau mengenakan baju yang baru dan menanggalkan baju yang lama. Tidak bisa kami memakai baju yang baru tanpa menanggalkan baju yang lama. Sehingga kami mau hidup baru ya Tuhan Yesus, dan kami meninggalkan kehidupan kami yang lama dan kami menuju suatu kehidupan yang baru. Dan Engkau menyertai kami sehingga kami bisa mengusahakan semuanya itu terjadi, hingga kami mempunyai suatu kehidupan yang baru. Disitulah kami penuh pengharapan sehingga kami dapat memperoleh suatu kehidupan yang baru itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Engkau mengingatkan kami akan pengharapan-pengharapan yang pasti terjadi dalam hidup kami. Jika kami tetap bertekun mencari Tuhan dan kami mau mempunyai paradigma berpikir yang baru. Kalau hari ini kami semua masih ada dalam kesulitan, perjuangan, permasalahan, tetapi kami percaya semua itu pasti akan berlalu. Dan Engkau akan memberi kami kehidupan yang damai, sejahtera Allah yang penuh dengan kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita beribadah. Haleluya. Dan hari Senin kita ketemu renungan gembala lagi ya. Selamat pagi Bu Anggawati, selamat pagi Bu Lili, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sehat selalu. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya.